Oke. Hmm. Ya, Ya, gimana Pak Ustadz? abang kira-kira menyimak nggak tadi percakapan saya, diskusi saya dengan Mbak yang tadi? Ya, saya nyimak. Apa tanggapan Anda gitu? Silahkan. Iya, kan Pak Ustadz tadi nyuruh siapa tadi itu yang turun tadi itu untuk menjelaskan bagaimana konsep Tritunggal itu. Hmm. Ya, bagaimana Tiga dalam cara satu. menyatukannya? Ya, oke ya. Satu itu dibicarakan kan mengutip 1 Yohanes 5:7 tadi itu, tiga yang bersaksi itu merujuk kepada pribadi. Yang satu itu adalah hakikat. Itu adalah Hakikat. derajatnya sama. Derajatnya sama. Lalu kayak gimana? Coba Anda buka ke Matius 5 nomor 17 sampai 18. Itu gimana cara menyatukannya? Ya, saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terus Roh Kudus ada di langit bentuknya merpati, lalu Bapa di surga bentuknya suara. Ini gimana cara menyatukannya? Iya, Matius 5 ya. 5 17 sampai 18. Ketika Yesus itu dibaptis. Iya, masalahnya di mana di situ, Pak Ustaz? Ya, satu Tuhannya di sungai, satu Tuhannya di langit bentuk merpati, satu Tuhannya di surga. Itu gimana cara menyatukannya? Kan hakikatnya satu. Iya, yang dibaptis adalah kalau kami di iman Kristen, yang dibaptis adalah manusianya. Nah, Bukan baptisnya yang saya permasalahkan, bagaimana cara menyatukan Tuhannya? menyatukan bagaimana? Enggak ada. Lah, apanya nggak ada? Satu di Sungai Yordan, satu di langit bentuk merpati, satu di surga. Ini gimana cara bersatunya? Kan hakikatnya adalah satu. Iya, hakikatnya satu memang. Kayak gimana? Apakah diikat mereka gitu? Supaya jadi satu, atau Nah, dicampur kalau aduk, diaduk-aduk, digulai-gulai kayak gitu kan? Enggak begitu. Makanya itu yang saya tanyakan Bang kepada Anda, bagaimana cara menyatukannya? Karena kata Anda hakikatnya adalah satu. Iya, satu itu Pak Ustadz ya. Satu itu iya. Kalau kita melihat hakikat itu apa? Keberadaan yang sebenarnya, kan begitu? Iya. Iya. Gimana Apa cara keberadaan menyatukannya? yang sebenarnya? Ya, apa keberadaan yang sebenarnya? Ya kan? Allah sendiri itu hakikatnya adalah Allah. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, dan Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Lalu menyatukannya gimana? Nah, begitu. Menyatukannya gimana? Ya, menyatakan bagaimana? Hah? Ya, satu itu Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan diri sebagai Roh. Itu namanya tiga pribadi. Tetapi itu satu dari yang satu kesatuan itu. Iya, makanya itu satu kata Anda kan. Dari satu kesatuan itu, cara menyatukannya kayak gimana? Itu yang saya tanya. Itu Apa yang saya menurut Pak tanya. Ustadz begini, Pak Ustadz begini menyatukan antara Yesus dengan Bapa dan Roh itu maksudnya begitu, antar tiga itu. Kan kata Anda sendiri hakikatnya adalah satu. Ya, ya Allah sendiri Makanya itu, hakikatnya bagaimana adalah cara Allah menyatukannya? nggak bisa cara menyatukan ada sesuatu pandangan. Kalau nggak bisa disatukan, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Kalau nggak bisa disatukan berarti bukan Tritunggal, Bang. Artinya apa? Masing-masing mempunyai eksistensi, berarti beda-beda. Karena pemahaman Pak Ustadz, kesatuan itu bisa disatukan atau tidak. Karena contoh ya,
kata angka nomor 1 itu apakah bisa disatukan atau bagaimana? Kan nggak bisa. Dia adalah satu bagaimanapun nggak bisa disatukan. Memang dia angka nomor 1. Aduh, Ya kan? sakit kepala bang di situ. Nggak bisa bersatu Tuhannya. Lebih hebat Transformer kalau kayak gitu. Nah, itu salah. Kalau dikatakan disatukan itu salah. Memang dia adalah satu. Bagaimana Anda mengatakan itu satu? Tidak bisa. Ya memang dia adalah contoh angka 1 saja, saya simpulkan aja. Angka 1 saya kasih contoh. Angka 1. Bagaimana kamu mengatakan bisa disatukan? Nggak bisa, memang dia adalah satu. Bagaimana kamu katakan disatukan? Kan nggak bisa kayak gitu. Ntar ya bang ya. Silakan. Oke. Jadi nggak ada caranya kan untuk menyatukan? Bukan nggak ada cara. Memang dia adalah satu, nggak ada cara lagi untuk disatukan. Memang dia adalah satu. Itu aja kok. Nggak ada caranya berarti. Ditumis juga nggak bisa, diikat nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa disatukan itu, Tuhannya. yang kesatuan itu bisa disatukan. Nggak ada itu. Memang dia adalah satu. Itu adalah menyatakan diri dalam bentuk pribadi sebagai Bapa, sebagai Yesus, sebagai Roh. Memang dia ada satu. Bagaimana kamu katakan satu? Memang dia adalah satu. Makanya. Bagaimana bisa kamu? Loh, kalau Ya, hakikatnya adalah satu, kalau hakikatnya adalah satu, maka kita akan bertanya bagaimana cara menyatukannya mereka. Nggak bisa disatukan yang sudah jadi satu. Kalau nggak bisa disatukan berarti beda-beda pribadinya. Kok susah kali bang? Beda-beda berarti apa? Nggak susah. Beda-beda. Cuman Pak Ustadz, apa yang beda coba? Ya Roh Kudus beda dengan Yesus. Yesus beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus beda dengan Bapa. Itu namanya Bapa pribadi. beda dengan Yesus. Itu namanya pribadi Pak Ustadz. Ya makanya, Itu namanya pribadi. karena nggak bisa disatukan kan? Antara hakikat dengan pribadi itu sangat beda ya. Antara hakikat Ya, iya. dan pribadi. Nah, Ya iya. Yang hakikat Makanya. adalah satu. Itu mulanya adalah hakikat. Iya bang, saya Itu paham namanya. hakikatnya adalah satu. Itu menurut pemahaman Tritunggal, hakikatnya adalah satu, itu saya paham. Sekarang saya mau tanya cara menyatukannya kayak gimana, karena dia mempunyai hakikat satu. Cara menyatukan bagaimana? Kalau saya katakan Bapa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan, kamu anggap kamu bisa itu 3. Begitu menurut Ditumis kah, atau dicampur soda, atau dicampur gula, kayak gimana dah? Itu kan bisa menyatu mereka kayak gitu. Itu kan ada kesatuannya jadinya kan kayak gitu. Nah apalagi ini Tuhan, hakikatnya Tuhan. Lalu bagaimana dia menyatukannya? Loh, Satu kata di sungai, Tuhan satu itu, di langit, satu di apakah- surga. Nah itu kan nggak bicara konsep Tritunggal di situ. Kalau Matius 5 itu nggak bicara di situ. Itu aja sih bang, aneh, janggal di situ. Ya, silakan bang. Kira-kira boleh kita kembali ke tema ya, karena tadi kita menyambung pembicaraan dengan perempuan tadi. Ya, kita tinggalkan pembahasan Tritunggal. Ya silakan. Sekarang saya mau tanya nih, ya sesuai dengan judul Yesus sekolah, siapa gurunya? Anda sepakat nggak Yesus ini sekolah? Ya, Sepakat. Anda sepakat Yesus itu sekolah? ya sepakat. Yesus itu Tuhan, Ya, tapi dia sebagai sekolah. manusia, iya sebagai manusia dia butuh sekolah. Dia butuh sekolah. Ya jangan manusianya, bukan Tuhannya. Lalu gurunya Bukan siapa? hakikatnya maksudnya. Gimana?
Gurunya siapa? Guru tidak ada. Dia adalah guru sendiri. Waduh. Ketika berada di sini, Apa bang? Sepakat. Heran saya sama abang nih, kemana bang pemikiran anda bang? maksud begini Pak Ustadz, sekolah menurut Pak Ustadz itu bagaimana dulu? Sekolah seperti sekarang itu atau Sama sekolah seperti bagaimana dulu? SD, SMP, SMA. Kalau gitu, dia apakah dia sudah ke sekolah SD? Belum ada waktu itu. Belum ada SD. Iya, SMA. itu kan kalau kita di Indonesia dari zaman di abad 1 itu kan ada sekolahnya bernama Midras kan gitu, sekolah Ibrani. Berarti dia sekolah gitu. Iya, sebagai manusia dia bisa. Waduh. Padahal Yesus itu Tuhan Anda kan? Masa Tuhan Anda sekolah? Enggak begini Pak Ustadz. Bedakan yang namanya manusia dan hakikatnya itu. Yang sekolah itu Enggak. manusianya, apa hakikatnya? Bang, buat apa dia sekolah bang? Kan namanya Tuhan itu maha tahu toh. Kan dia jadi manusia kan, ya perlulah. Tapi memang Dia- tidak ada, ya memang tidak ada ya data secara eksplisit atau yang kita temukan dalam Alkitab itu dia sekolah atau tidak. Tetapi paling tidak dia harus mengikuti tradisi Yahudi. Waduh teman-teman. Ada. Iya. Sekolah Ya, itu belajar. boleh. tradisi Iya bang. Yahudi. Terima Itu kasih. namanya sekolah. Terima kasih atas jawabannya. Kalau anda sepakat ya. Heran juga saya. Enggak masalah. Dia belajar Iya. tradisi itu namanya sekolah, ya kan? Bukan sekolah dalam bentuk kurikulum seperti sekarang ya, tapi belajar dari tradisi-tradisi itu namanya juga sekolah, belajar di situ. Takutnya kayak gini bang nanti ya. Padahal saya pengen tahu jurusan apa ya dia ambil. Apakah jurusan ketuhanan? Siapa tahu kan saya sekolah di situ bisa jadi Tuhan juga gitu loh. Nggak ada bicara jurusan ketuhanan. Bicara kan di sini kan, dia belajar tradisi, ya pastilah dia belajar di situ. Berarti Yesus itu dulu belajar baca tulis dia. Baca tulis, ya pastilah kalau dia namanya bayi itu kan pasti belajar oleh orang tuanya. Nggak ada umur yang pastilah, saya yakin ya, kita sebagai anak yang siapa umur 4 atau 3, 4, 5 itu belum tahu apa-apa, pasti harus diajar. Dia dulu dari tukang bangunan kan, pekerjaannya tukang bangunan, pasti dia diajar juga waktu itu bagaimana cara menukang kayu. Bukan mungkin ya yang umur 4, 5, 6 itu kan udah tahu apa-apa, pasti harus diajar itu oleh orang tuanya. Ya begitu, itu namanya sekolah. Gak habis pikir saya bang sama ente bang. Aduh. Gak habis pikir saya, serius teman-teman. Ya udahlah kalau abang kalaunya abang sepakat Yesus sekolah. Aduh, coba deh bang, saya itu mengajak berpikirlah ya, berpikir masa Tuhan sekolah. Tuhan itu maha tahu. Gak mungkin dia sekolah. Gak mungkin Tuhan belajar. Nah inilah salahnya Pak Ustaz. Saya saudara tadi bilang beda ya hakikat dengan manusia itu. Yang manusia itu yang belajar. Ya itu hakikatnya tidak. Itu harus dibedakan. Kalau Pak Ustaz menyangkutkan dengan hakikatnya itu salah. Masa Tuhan belajar? Kan nggak bisa kan? Itu yang belajar itu yang menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Itulah yang belajar. Dia makan, belajar makan, ya. Pasti itu dia belajar makan.
Aduh, ya, ya. Tapi kalau kamu katakan, kalau Pak Ustadz mengatakan disangkut pautkan dengan Tuhannya, itu tidak. Karena Ya. itu beda. Karena Tuhan tidak belajar, ya. Ijazahnya Tuhan itu asli tidak atau perlu palsu, Bang? belajar. Asli atau palsu ijazah Nah, Yesus? maksudnya kan, nah ini masalahnya Pak Ustadz ya, karena apakah dulu itu butuh ijazah atau bagaimana? Belajar itu, sekolah itu bukannya dikhususkan dia dapat ijazah atau bagaimana? Ya, sekolah itu kan intinya belajar, begitu. Iya. Ya kan? Belajar dari apa? Bukan hanya belajar secara pengetahuan saja, tapi belajar dari tradisi, belajar dari tukang jadi bangunan, tukang kayu, kan begitu. Iya. Ada orang yang sejak kecil bisa jadi tukang kayu atau tidak? Dia pasti harus belajar. Tuhan belajar ya. Nah, saya tidak katakan Tuhan belajar. Itulah salahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz menyangkut pautkan dengan hakikatnya, itu tidak. Itu yang belajar itu adalah manusia. Iya. Tepuk tangan teman-teman. Ya. Tepuk tangan. Nah, Tapi gurunya nggak inilah tapi sebenarnya. gurunya Ya. Yesus tidak diketahui ya, Bang ya. Gurunya adalah apa ya? Orang tuanya sendiri adalah gurunya. Orang tuanya sendiri. Ya. Gurunya orang tua sendiri. Orang tuanya jadi guru bagi dia. Belajar tradisi, belajar jadi tukang kayu, kan begitu. Belajar dari situ. Belajar jadi tukang kayu juga dia. Memang dia adalah pekerja. Memang dulu dia kerja itu tukang kayu. Dia anak tukang kayu kok. Iya, Bang. Atau menurut Pak Ustadz, begini, waktu umur apa, ketika belum tahu apa-apa, apakah dia tahu yang tidak dia tahu? Saya nggak ngerti, Bang. Kalau Tuhan sekolah nggak ngerti saya. Loh, nah itu kan saya sudah bilang, jangan sanggup waktu dengan hakikatnya dulu. Yang itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, dan jangan sanggup pautkan dengan itu. Berarti harus sebut Yesus sekolah aja kayak gitu, nggak usah Tuhan. Iya, yang manusianya, bukan Yesus hakikatnya yang Yesus sekolah. Yesus sekolah. Iya. Oke. Yesus sekolah, belajar, dia belajar. Ya, gitu. Nah, memang itulah salah satu kesalahan bagi kita ya, kalau kita diskusi lintas agama. Ya, memang itu salah satu karena orang Muslim tidak mengerti dua natur dalam dirinya. Ada manusia dan ada ilahi. Nah, begitu. Iya, Bang. Kalau Anda sepakat Yesus sekolah, nggak apa-apa. Biar Itu manusia kan? Ya, dapat pencerahan juga Iya, kan kan? teman-teman Kristen yang di bawah kan gitu. Iya. Memang. Ada yang mau Abang tanyakan Ya, kepada saya, makanya Bang Grace? Gimana? Saya tanyakan kepada Pak Yusuf. Ya. Iya, ini saya nanya seputar tema ini. Apa yang membuat Pak Ustadz membuat tema ini melihat Yesus itu bagaimana gitu? Ya gini, Bang ya. Saya melihat Yesus itu kan dituhankan oleh kawan-kawan kita ya, umat Kristiani kan kayak gitu. Dan dia hidup di abad pertama. Nah, kayak gitu, dan itu adalah Tuhan bagi umat Kristiani. Nah, kalau caption saya Yesus sekolah, kok masa Tuhan yang dituhankan oleh umat Kristiani gitu ya, itu sekolah gitu loh, janggal banget gitu.
Bahkan seorang pendeta memang menjabarkan gitu bahwa Yesus itu sekolah. Pendeta Esra Soru tadi gitu. Menjabarkan dia. Ya, memang Yesus sekolah dan membantu orang tua katanya. Ya, artinya gini, Pak. Artinya gini, Bang. Kesimpulan kepada saya nggak masuk akal bagi saya gitu. Nggak masuk akal gitu. Apa yang tidak masuk akal, Pak Ustadz? Itu sudah masuk Masa Tuhan sekolah kan kayak gitu. Parah kali. Aduh. Nah itulah dari statement Pak Ustadz itu saja, masa Tuhan, kami nggak ngomong Tuhan itu sekolah. Itu bicara Tuhan itu adalah bicara hakikatnya. Tapi sekarang yang sekolah itu siapa? Manusianya, yang jadi manusia itu, yang jadi sama seperti kita ini, bukan hakikatnya. Bodrek teman-teman. Oke Bang, saya boleh menggantikan Abang dengan Kristen yang lainnya. Soalnya saya ingin melihat jawabannya Kristen yang lain lagi, boleh ya? Ya silakan Bapak. Oke, terima kasih atas diskusinya ya. Oke. Mantap.